Baik, selamat siang Ibu Cindy. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mita Romadania dari kelas AK 406 Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akuntansi manajemen yang sudah saya kerjakan. Di sini ada soal yang pertama di mana kami diminta untuk menghitung FOH. Soal yang pertama adalah Plata Company memproduksi dua macam produk tas kerja, yaitu tas kerja premium dengan brand Maletin Elegan dan tas kerja kualitas standar brand Maletin Vina. Berdasarkan data perusahaan, produksi dua produk tersebut membutuhkan dua jenis aktivitas overhead, yaitu setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Berikut adalah data ekspektasi produksi Elegan dan Vina. Yang diminta yaitu alokasikanlah cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost, hitung total cost per unitnya. Dan yang kedua, alokasikanlah cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat. Hitung total cost per unit. Di sini data yang dimiliki yaitu overhead dari setting peralatan sejumlah 3.000 dan overhead pemrosesan dengan mesin $18.000. Direct labor untuk produk elegan $9.000 dan untuk produk Vina $3.000. Direct material elegan $3.000 dan direct material untuk Vina $3.000 juga. Unit yang diproduksi untuk elegan dan Vina sama-sama 3.000. Setup hour-nya sama-sama 100, mesin hour-nya untuk elegan 500 dan untuk Vina 4.500. Untuk menjawab soal yang pertama, yaitu alokasikan cost overhead berdasarkan direct labor cost. Langkah yang pertama yaitu menghitung total direct labor dari Elegan dan Vina, yaitu 9.000 dan 3.000, sehingga dapat diperoleh total direct labor-nya 12.000. Untuk total overhead-nya dari 3.000 ditambah dengan 18.000. Di sini dijumlahkan sehingga ketemu 21.000 dan tarif overhead per direct labor yaitu total overhead dibagi dengan total direct labor. $21.000 dibagi $12.000 sehingga ketemu $1,75. Kemudian dialokasikan untuk yang elegan itu jumlahnya 9.000 dari total direct labor dikali dengan tarif overhead per dolar direct labor, yaitu $1,75 ketemu 15.750. Untuk yang Vina, total direct labor-nya 3.000 dikali dengan 1,75 sehingga ketemulah 5.250. Selanjutnya, menghitung total cost per produknya. Untuk produk Elegan, direct material 3.000 dan direct labor 9.000 seperti yang sudah diketahui di soal, ditambah dengan overhead yang sudah kita hitung melalui alokasi yaitu 15.750, ketemulah 27.750 untuk 3.000 unit, sehingga cost per unitnya nanti 27.750 dibagi 3.000 ketemulah $9,25 per unit. Untuk yang Vina, direct material 3.000 dan direct labor-nya 3.000 seperti yang sudah diketahui di soal, kemudian ditambah overhead 5.250 dari perhitungan alokasi sehingga ketemulah 11.250. Dan dibagi dengan 3.000 unit, ketemulah cost per unit produk Vina, yaitu $3,75 per unit. Kemudian soal yang kedua, alokasikan cost overhead berdasarkan driver tiap aktivitas atau metode ABC. Yang pertama kita hitung setting peralatan. Total setup hours dari Elegan dan Vina ini 100 dan mesin hour-nya ini 500 ditambah 4.500 di sini. Kemudian yang setting peralatan tarif per setup hour-nya ini tarifnya ada di soal 3.000 sini dibagi dengan total setup hour 200 ketemulah $15 per jam. Untuk pemrosesan mesin
Tarif per mesin hour-nya ini $18.000 dibagi dengan $5.000, ketemulah $3,6 per jam. Kemudian di sini kita hitung alokasinya untuk produk elegan, settingnya itu 100 hours dikali $15, ketemu $1.500. Dan untuk mesinnya 500 jam. Ini mesin hour 500 jam dikali 3,6 ketemu 1.800. Jadi total overheadnya 3.300. Untuk yang Vina settingnya itu 100 jam dikali $15 ketemu 1.500 dan mesinnya itu 4.500 ada di sini dikali $3,6 ketemulah 16.200 dijumlahkan menjadi 17.700. Total cost per produknya, direct material untuk yang elegan 3.000, direct labor 9.000, dan overheadnya ada di sini ketemu 3.300, sehingga total cost per produknya 15.300. Untuk yang Vina, direct materialnya 3.000, direct labornya 3.000, overheadnya 17.700, ketemulah 23.700. Kemudian tiap total cost per produknya ini dibagi sesuai dengan unit yang diproduksi, yaitu masing-masing 3.000 unit. Untuk yang elegan ketemu $5,10 per unit, dan untuk yang Vina ketemu 7,90 per unit. Di sini dengan dua metode ini bisa diketahui bahwa cost per unit yang elegan dan Vina ini hasilnya berbeda tiap metodenya. Di mana untuk yang metode pertama, cost per unit elegan ini 9,25 dan yang Vina ini 3,75. Sementara cost per unit yang elegan ini 5,10 dan yang Vina 7,90 per unit. Kemudian, soal yang kedua, di sini kami diminta untuk mencari isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Kemudian susunlah ke dalam sebuah makalah yang berisi penjelasan-penjelasan. Di sini saya akan membahas mengenai isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen, tantangan dan peluang di era globalisasi. Yang pertama, di latar belakang. Pada latar belakang ini, saya menjelaskan bahwa akuntansi manajemen ini merupakan salah satu bidang penting dalam dunia bisnis yang bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan landscape bisnis global, kemajuan teknologi, dan regulasi yang kian kompleks. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, perusahaan tidak hanya beroperasi dalam lingkup domestik, namun juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis internasional yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Kondisi ini menuntut akuntansi manajemen untuk berperan lebih strategis dalam membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat dan efisien demi mempertahankan daya saing di pasar global. Tantangan utama yang dihadapi tiap perusahaan itu termasuk ketidakpastian ekonomi akibat fluktuasi pasar, perubahan kebijakan pemerintah, dan krisis global yang berdampak luas. Akuntansi manajemen menjadi alat penting dalam merancang strategi adaptif agar perusahaan dapat mengelola risiko secara efektif dan memaksimalkan kinerja keuangan. Perusahaan multinasional atau disebut MNC menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena harus menavigasi perbedaan regulasi, standar akuntansi, dan kondisi ekonomi di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Akuntan manajemen dituntut memiliki pemahaman mendalam terhadap kebijakan pajak, aturan valuta asing, serta peraturan lingkungan dan ketenaga kerjaan di setiap negara. Selain itu, isu harga transfer antar divisi dan evaluasi kinerja juga menjadi perhatian utama dalam rangka optimalisasi pajak dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemajuan teknologi informasi seperti ERP, Big Data, dan AI mengubah peran akuntansi manajemen menjadi mitra strategis yang menyediakan analisis mendalam untuk pengambilan keputusan. Namun, perkembangan ini juga menuntut peningkatan keterampilan teknologi dan kewaspadaan terhadap risiko otomatisasi. Di sisi lain, isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan CSR semakin menjadi sorotan.
mendorong akuntansi manajemen untuk turut mengukur dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu-isu internasional ini menjadi penting dalam pendidikan dan pengembangan profesi akuntansi masa depan agar mampu mendukung operasi bisnis global secara berkelanjutan dan efektif. Kemudian, isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Lingkungan bisnis internasional yang kompleks dan dinamis menuntut akuntan manajemen untuk terus mengikuti perkembangan terkini di berbagai bidang bisnis. Berbeda dengan lingkungan domestik yang relatif homogen, bisnis internasional melibatkan beragam budaya, sistem hukum, kondisi politik, dan sistem ekonomi yang sangat bervariasi antar negara. Perbedaan ini menciptakan tantangan unik dan pengelolaan informasi keuangan dan non-keuangan guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara harus menghadapi beragam variabel lingkungan seperti inflasi, nilai tukar mata uang asing, perpajakan, dan harga transfer antar divisi, serta faktor hukum dan politik yang berpengaruh langsung pada strategi bisnis dan evaluasi kinerja manajerial. Akuntan manajemen internasional perlu menyesuaikan metode pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan. Mengingat indikator seperti laba residu dan ROI seringkali hanya menyoroti kinerja jangka pendek yang bisa mendorong keputusan yang tidak selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Selain faktor ekonomi dan regulasi, perbedaan budaya juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi akuntansi manajemen internasional. Variasi norma sosial, nilai, dan etika bisnis antar negara dapat berdampak pada komunikasi, perilaku manajerial, dan pengambilan keputusan di lingkungan perusahaan multinasional. Akuntan manajemen dituntut memahami serta mengelola perbedaan ini agar mampu menyajikan informasi yang akurat dan relevan bagi seluruh entitas perusahaan. Peran teknologi pun semakin penting dalam mendukung integrasi dan konsistensi pelaporan lintas negara melalui sistem informasi manajemen yang canggih dan berbasis data. Namun, transformasi ini memerlukan peningkatan kompetensi akuntan dalam penguasaan teknologi dan analisis data. Di sisi lain, isu keberlanjutan juga semakin menonjol dalam praktik akuntansi manajemen internasional. Perusahaan global dituntut untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Pendekatan seperti Environmental Management Accounting atau IMA dan Sustainable Management Accounting atau SMA menjadi solusi yang penting, meskipun penerapannya masih menghadapi hambatan seperti rendahnya kesadaran manajerial dan keterbatasan sumber daya, terutama di negara yang berkembang. Kemudian ya, isu-isu yang dihadapi oleh perusahaan MNC yang pertama yaitu masalah keagenan atau agensi problem, kendala lingkungan, dan kendala regulasi. Sebelumnya, perusahaan MNC ini merupakan perusahaan yang beroperasi di banyak negara, di mana kemakmuran dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Akuntan manajemen dalam MNC menghadapi tantangan yang lebih besar karena lingkungan yang tidak terduga dan sifat bisnis global yang terus berubah. Tujuan utama MNC adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama yaitu masalah keagenan atau agensi problem, di mana konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer yang biaya keagenannya ini cenderung lebih tinggi untuk MNC dibandingkan dengan perusahaan domestik murni karena ukurannya yang lebih besar. Perusahaan juga kesulitan memantau manajer anak perusahaan di lokasi yang jauh dan adanya perbedaan budaya yang mungkin menghalangi manajer anak perusahaan luar negeri untuk mengejar tujuan yang seragam. Yang kedua, kendala lingkungan ini yaitu perbedaan karakteristik lingkungan antar negara, seperti kondisi ekonomi, budaya, hukum, dan politik yang bervariasi. Kondisi seperti ketidakstabilan politik atau krisis ekonomi dan juga kerusuhan sosial yang terjadi di suatu negara juga menjadi ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasi dan mengharuskan perusahaan untuk terus menyesuaikan strategi bisnisnya.
Dan yang ketiga yaitu kendala regulasi seperti di tiap negara ini memiliki beberapa regulasi yang berbeda-beda dan unik, baik itu dalam hal pajak atau aturan konversi valuta dan pengembalian laba yang berbeda-beda di setiap negara. Kemudian isu yang kedua yaitu isu lingkungan bisnis internasional lainnya, di mana isu-isu lain dalam lingkungan bisnis internasional yang mempengaruhi akuntansi manajemen meliputi stabilitas ekonomi, pembatasan valuta, dan tingkat kerusuhan politik. Kemudian yang ketiga isu keberlanjutan atau sustainability. Aspek keberlanjutan menjadi fokus penting dalam akuntansi global. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sedang mengfinalisasi standar pengungkapan keberlanjutan atau SPK yang diadopsi dari IFRS, yaitu standar akuntansi dunia yang S1 dan S2. Akuntan masa depan harus siap menghadapi pelaporan berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu kompleksitas regulasi dan standar akuntansi internasional. Perubahan regulasi akuntansi yang kompleks dan cepat dapat menyulitkan proses laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi internasional juga menjadi kesulitan, terutama bagi perusahaan dengan operasi internasional. Akuntan manajemennya itu harus mengenal berbagai aturan akuntansi keuangan di negara tempat perusahaan beroperasi. Selanjutnya yaitu dampak fenomena dari arus global. Fenomena arus global itu seperti keluarnya modal asing dalam jumlah besar dari pasar keuangan menjadi perhatian penting bagi pendidikan akuntansi. Peristiwa ini dapat memicu volatilitas di pasar keuangan dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Dari segi analisis akuntansi, dari perspektif akuntansi, keluarnya investasi asing dapat mempengaruhi kondisi laporan keuangan perusahaan serta neraca pembayaran suatu negara. Penarikan modal ini biasanya menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah yang kemudian berdampak pada penurunan nilai aset dan meningkatnya nilai kewajiban dalam mata uang asing. Akibatnya, perusahaan yang memiliki utang luar negeri menghadapi risiko nilai tukar yang lebih tinggi. Kemudian dari sisi relevansi dalam kurikulum, dalam konteks pendidikan, fenomena ini sangat relevan untuk dibahas dalam mata kuliah, seperti mata kuliah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan ekonomi makro, karena dapat dijadikan studi kasus untuk memahami pergerakan modal internasional, interpretasi laporan keuangan, serta penerapan strategi lindung nilai atau hedging. Kemudian kesimpulan dari makalah yang sudah saya susun ini yaitu akuntansi manajemen di era globalisasi menghadapi tantangan yang kompleks akibat pesatnya perubahan lingkungan bisnis internasional, kemajuan teknologi, serta dinamika regulasi antar negara. Perusahaan multinasional atau MNC harus menavigasi berbagai perbedaan budaya, hukum, politik, dan ekonomi yang menuntut akuntan manajemen memiliki wawasan global, kemampuan adaptif, serta keterampilan dalam mengelola informasi lintas yurisdiksi. Isu-isu seperti masalah keagenan, regulasi, harga transfer, dan perbedaan etika bisnis turut mempengaruhi komunikasi dan pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, kemajuan teknologi seperti ERP, Big Data, dan AI mengubah praktik akuntansi manajemen secara signifikan, mendorong akuntan untuk meningkatkan kompetensi digital dan mengatasi risiko otomatisasi. Isu keberlanjutan juga menjadi fokus utama, menuntut akuntansi untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Di sisi lain, kompleksitas standar akuntansi internasional dan fenomena arus modal global menambah tantangan dalam pelaporan dan strategi keuangan. Untuk itu, akuntan manajemen masa depan harus mampu menjadi mitra strategis yang adaptif, berwawasan luas, dan berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan serta daya saing global perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.